Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa yang berbahagia. Bertemu kembali dengan Ibu Ayustina Krisniati dalam suasana yang berbeda untuk tetap belajar mengenai agribisnis tanaman sayuran di kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum nantinya kita akan mempelajari banyak materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar di semester 1 dan semester 2. Untuk semester 1 ini ada beberapa kompetensi dasar yang Ibu harapkan bisa kalian kuasai, yaitu menganalisis usaha produksi tanaman sayuran, menganalisis penyiapan lahan pada produksi tanaman sayuran, menganalisis teknik penanaman tanaman sayuran, baik ini dengan bahan benih ataupun bibit, menganalisis pemeliharaan rutin untuk tanaman sayuran, menganalisis teknik pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir adalah menganalisis kesuburan tanah untuk tanaman sayuran. Kompetensi dasar di semester 2 tahun pelajaran ini adalah menganalisis perlakuan khusus pada tanaman sayuran, menganalisis panen dan penanganan pasca panen, menganalisis pasar tanaman sayuran, mengevaluasi hasil penanganan limbah, menganalisis kriteria keberhasilan usaha tanaman sayuran berdasarkan keberhasilan teknis dan ekonomis, dan sebagai bentuk kegiatan terakhirnya adalah menyusun laporan usaha. Tentu saja ada evaluasinya. Disinilah mengevaluasi laporan usaha tanaman sayuran. Kriteria ketuntasan minimal atau kita kenal dengan istilah KKM pada pembelajaran agribisnis tanaman sayuran kelas 12 pada tahun pelajaran ini adalah 77. Memang ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya di tingkat 11 ketika kalian mempelajari ATS. KKM-nya masih di angka 75. Namun di tahun ini sedikit berbeda dengan harapan kompetensi kalian secara disiplin ilmu teknis dan praktisnya itu lebih meningkat. Untuk penilaiannya, ada beberapa kriteria. Penilaian pengetahuan akan diambil dari nilai tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester yang dilakukan melalui aplikasi Jagaratu atau biasa dikenal dengan daring. Penilaian keterampilan diambil dari proses dan hasil berkegiatan praktik di sekolah. Ini dikenal dengan istilah luring yang akan dijadwalkan sesuai dengan jadwal pembelajaran praktik secara umum di program keahlian ATPH. Laporan kegiatan praktik akan dinilaikan sesuai dengan job sheet masing-masing sub kegiatannya. Penilaian sikap sendiri meliputi sikap kerja praktik, serta keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran daring atau diskusi interaktif melalui aplikasi Jagaratu. Bagaimana saat pembelajaran daring dan luring yang kita lakukan di pembelajaran ATS ini? Untuk pembelajaran awal akan dilakukan secara daring dan luring pada blok-bloknya secara mingguan. Ini sudah diatur oleh kurikulum. Untuk pembelajaran luring sendiri atau tatap muka, siswa diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan protokoler kesehatan sesuai instruksi pemerintah dan sekolah. Membawa bekal makan dan minum sendiri, artinya tidak boleh berganti-gantian atau saling bertukar makanan dan minuman. Diwajibkan juga untuk memberitahu guru pembimbing jika sakit atau badan terasa tidak fit seperti itu. Untuk pembelajaran daring, kewajiban para siswa adalah menyimak, mempelajari materi, kemudian menyelesaikan tugas latihan atau evaluasi tepat waktu. Dan yang paling penting, ikut terlibat aktif dalam pembelajaran interaktif melalui aplikasi Jagaratu sesuai jadwal dan waktu yang dialokasikan. Ini adalah peringatan. Apabila dalam radius 100 meter dari tempat tinggal kalian didapati pasien positif COVID-19, maka kalian diizinkan untuk tidak mengikuti kegiatan praktik dan
wajib memberitahukan kepada guru pembimbing, dalam hal ini kepada Ibu Ayustina. Sekian dari Ibu Ayustina, terima kasih, tetap semangat, selalu berdoa, bersyukur, dan selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.